Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak platform digital seperti Google Indonesia dan YouTube untuk memerangi berbagai macam konten hoax melalui forum Yuk Paham Pemilu. Hal ini dilakukan guna menciptakan pemilu yang damai pada tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan pemilu damai 2024 harus diupayakan semua pihak karena potensi kekacauan informasi terus membayangi. Hal tersebut diikuti dengan penemuan 1.417 konten hoax sejak 2018 hingga 19 September 2023. Meski angka tersebut sempat menurun usai pelaksanaan pemilu pada tahun 2019, namun, pada awal tahun 2023 terdapat kenaikan 51 isu hoax terkait pemilu dibandingkan tahun 2022 lalu. Untuk itu, Menkominfo dalam forum Yuk Pahami Pemilu mengajak platform digital seperti Google Indonesia dan YouTube untuk memerangi berbagai macam konten hoax terkait pemilu, guna menciptakan pemilu damai bermartabat pada tahun 2024. Kementerian Kominfo hadir mendorong agenda pemilu damai di tahun 2024. Agenda ini akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam 13 bulan ke depan dengan tujuan mewujudkan pemilu yang damai, bermanfaat, bermartabat, dan berkualitas. Jadi pemilu damai, bermartabat, dan berkualitas sebagai tolak ukur kedewasaan demokrasi dengan tingkat kecerdasan pemilih yang dari tahun ke tahun diharapkan terus. Lebih lanjut, Menkominfo juga menjelaskan pihaknya tengah melakukan penanganan kenaikan tren sebaran isu hoax menjelang pemilu melalui tingkat hulu, tengah, dan hilir. Pada tingkat hulu, Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatan literasi dan kecakapan digital masyarakat dalam merespon hoax melalui kampanye, edukasi, dan sosialisasi anti-hoax dalam Gerakan Nasional Literasi Digital. Pada tingkat menengah, Kominfo melakukan penerbitan klarifikasi hoax terkait pemilu yang bekerja sama dengan platform digital untuk melakukan takedown dan pemutusan akses situs yang mengandung hoax pemilu. Pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data kepada Bareskrim Polri untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar hoax terkait pemilu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak keluarga besar Muhammadiyah untuk mewujudkan pemilu damai 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri apel akbar pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo ketika menghadiri apel akbar pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Rabu 20 September 2023 mengajak keluarga besar Muhammadiyah untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan pemilu damai pada tahun 2024 dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju. Di samping kondisi bangsa Indonesia yang telah dewasa dalam berdemokrasi dan siap menyongsong pemilu serentak tahun 2024, potensi risiko dan ketegangan masih akan tetap ada. Oleh karena itu, Presiden menekankan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat diperlukan. Tak hanya itu, masyarakat diingatkan untuk tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian tidak boleh koyak karena pemilu dan lompatan bangsa menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan bangsa serta membantu masyarakat, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Saya meyakini bangsa kita telah dewasa dalam berdemokrasi, tapi juga kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada. Potensi ketegangan juga akan tetap ada. Dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti Kokam Muhammadiyah sangat
diperlukan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 menghabiskan anggaran senilai 70,6 triliun rupiah dan pengalokasian dana diberikan secara bertahap melalui Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu hingga kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita mengungkapkan, total alokasi anggaran untuk pemilihan umum 2022 hingga 2024 sebesar 70,6 triliun rupiah dan anggaran tersebut diberikan secara bertahap. Anggaran pemilu diberikan secara multi-year. Sejak tahun 2022 3,1 triliun, tahun ini anggaran pemilu adalah 30 triliun dan tahun depan masih ada 37,4 triliun rupiah. Realisasi anggaran pemilu tahun ini sampai dengan 19 September mencapai 14 triliun rupiah atau 30% dari pagu anggaran yang sebesar 46,7 triliun rupiah. Realisasi melalui Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum tercatat sebesar 12,6 triliun rupiah dari pagu awal yang sebesar 23,8 triliun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi, dan penetapan daerah pemilihan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Alokasi juga digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik. Menko Sri Mulyani juga memaparkan 1,4 triliun rupiah anggaran telah diberikan melalui 14 kementerian lembaga untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu, serta penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu. Ini 1,4 triliun sudah dibelanjakan dari pagu 6,2 triliun dari 14 kementerian lembaga yang mendukung pelaksanaan pemilu. Jadi ini kita lihat bahwa pesta demokrasi kita tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi juga ada 14 KL yang memiliki peran. Komisi 2 DPR Republik Indonesia, pemerintah dan para penyelenggara pemilu telah sepakat masa pendaftaran Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Sebelumnya, KPU memang memberikan dua opsi untuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres, yakni tanggal 19 hingga 25 Oktober dan 10 hingga 16 Oktober 2023. Komisi 2 DPR Republik Indonesia bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Kesepakatan itu didapat usai rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 20 September malam. Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, rapat ini mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya kecukupan rentang waktu untuk melakukan verifikasi terhadap para bakal calon dengan jumlah pasangan yang diperkirakan akan mendaftar. Nah, akhirnya kita memutuskan tetap 19 Oktober, cuman kemudian lamanya yang tadinya kalau 19 Oktober sampai tanggal 25 November, angkanya tetap sama, 1925 ya. Tapi yang satu ujungnya November, yang satu lagi sekarang ganti jadi Oktober. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyebut pihaknya akan menata ulang terkait masa verifikasi yang menjadi lebih singkat. Namun Hashim tetap optimis bahwa semua proses masih dapat terpenuhi dengan tenggat waktu tersebut. Jadi yang nanti kita tata ulang itu jadwal untuk kegiatan verifikasi ya. Kalau untuk pemenuhan masa perbaikan dan seterusnya kan haknya pihak yang dilayani KPU, yaitu bakal pasangan calon dan juga partai politik dan gabungan partai politik. Jadi nanti yang kita tata ulang, kita periksa ulang itu berkaitan dengan tahapan yang menjadi ruang lingkup tugasnya KPU. Sebelumnya KPU memberikan dua opsi untuk masa pendaftaran Capres dan Cawapres, yakni tanggal 19 hingga 25 Oktober dan 10 hingga 16 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum memastikan pengadaan logistik pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. KPU juga memastikan telah mempersiapkan anggaran dan logistik untuk Pilpres 2024 yang berpotensi dilakukan 2 putaran.
Komisi Pemilihan Umum memastikan pengadaan logistik pemilu 2024 yang terbagi dalam 2 tahap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Saat konferensi pers di media center KPU menyampaikan, seluruh logistik akan selesai terdistribusi sehari sebelum pemungutan suara, yaitu pada tanggal 13 Februari 2024. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menyampaikan, KPU dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP menekan kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik pemilu 2024 pada tahap 1. KPU dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP menekan kontrak payung konsolidasi pengadaan logistik pemilu 2024 tahap 1, yakni pada 18 September lalu. Sebagai pembuktian proses pemilu 2024 terus berjalan. Ia pun memastikan KPU telah menyiapkan anggaran dan logistik jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Potensi Pilpres 2 putaran itu sudah disiapkan, sudah disetujui oleh Komisi 2 dengan pemerintah, sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR. Hanya saja untuk pencairannya itu nanti begitu syarat dan kondisi untuk Pilpres putaran kedua muncul baru siapkan ya. Hasyim menyampaikan kebutuhan logistik tahap 1 meliputi kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta, dan segel telah disiapkan. Kemudian akan dilanjut ke tahap kedua, yakni surat suara, sampul, formulir, alat bantu tunanetra, dan daftar pasangan calon dan daftar calon tetap. KPU pun disebut telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 42,72%. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.